Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa lagi setelah lebih dari 2 tahun kita off karena ada beberapa kendala, jadi tidak bisa melanjutkan video tentang penentuan arah kiblat. Baik, ini adalah video lanjutan dari video yang terakhir diupload, cara untuk menentukan arah kiblat. Nah, arah kiblat itu sebenarnya adalah menentukan sudut arah kiblat ke arah yang sesuai menuju ke Ka'bah atau kiblat itu sendiri. Jadi kemarin di video terakhir kita sudah menghitung sudut arah kiblat dari kotan B sama dengan sekian-sekian. Kemudian dilanjutkan ketemu B sama dengan sekian-sekian. Nah, hasil dari perhitungan B sama dengan sekian-sekian itu akan diarahkan ke mana? Inilah yang akan kita pelajari, yaitu menentukan arah kiblat berdasarkan pada hasil perhitungan sudut kiblat atau berdasarkan pada hasil perhitungan sudut B. Untuk menentukan arah kiblat, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan posisi tempat. Menentukan utara, selatan, timur, dan barat. Jadi posisi tempat yang akan kita hitung itu menyesuaikan dengan posisi kita terhadap Ka'bah. Jadi ini titik tengah ini merupakan posisi yang kita hitung arah kiblatnya, ya. Apabila Ka'bahnya berada di sini, berarti posisi kita berada di timur dan selatannya Ka'bah. Maka dari hasil perhitungan kita arahkan dari utara ke barat. Kalau posisi Ka'bahnya berada di sini dan kita di sini, maka arah kiblatnya kita arahkan dari utara ke timur. Kemudian kalau posisi Ka'bahnya berada di sini, maka kita arahkan dari selatan ke timur. Dan kalau posisi Ka'bahnya berada di sini, maka kita posisikan hasil perhitungan itu dari selatan ke barat. Nah, jadi ini sudutnya itu disesuaikan dengan hasil perhitungan. Apakah dia dari utara ke barat, utara ke timur, selatan ke barat, atau selatan ke timur. Jadi arah kiblat itu ada 4. Ya, ada 4 dan itu nanti yang akan kita bahas bagaimana cara menentukan arah kiblat tersebut. Baik, langsung saja untuk arah kiblat yang pertama yaitu dari arah utara ke barat. Arah utara ke barat itu apabila posisi tempat berada di sebelah selatan dan timur Ka'bah, seperti diagram yang tadi sudah kita saksikan bahwa arah utara ke barat. Nah, ini dia arah utara ke barat itu apabila posisi tempatnya berada di titik ini. Nah, sebentar. Nah, posisinya berada di sini, maka arahnya utara ke barat. Oke, kemudian untuk menentukan utara ke barat, ini kita perlu bantuan peta. Tapi bagaimana kalau kita tidak ada peta, kemudian kita bingung caranya bagaimana? Nah, di sini kita punya rumus singkatnya. Rumus praktisnya untuk menentukan daerah utara ke barat. Rumus yang pertama, apabila letak lintang koordinat tempat itu lebih kecil daripada lintang Ka'bah. Yang kedua, apabila letak bujur koordinat tempat itu lebih besar daripada bujur Ka'bah. Untuk daerah utara ke barat ini kita ambil contoh kota Yogyakarta. Di mana Yogyakarta letaknya itu min 7 derajat, 48 menit lintang utara, dan 110 derajat, 21 menit bujur timur. Nah, di sini kita buat tabelnya. Yogyakarta letak lintangnya min 748 dan sudah kita ketahui bersama bahwa Ka'bah itu berada pada posisi 21 derajat, 25 menit lintang utara dan 39 derajat 50 menit bujur timur. Sehingga di sini kita lihat min 7 dengan 21 tentu lebih kecil min 7. Nah, di sini letak lintang koordinat lebih kecil daripada lintang Ka'bah.
Kemudian bujurnya kita perhatikan 110 itu lebih besar daripada 39. Maka kita pakai rumus ini. Jika letak bujur koordinat itu lebih besar daripada bujur Ka'bah. Nah, ini lintangnya lebih kecil, bujurnya lebih besar, maka arahnya adalah dari utara ke barat. Kemudian kita buat diagramnya. Diagram untuk arah Ka'bah, arah kiblat dari utara ke barat, itu kita tentukan dulu arah utara, selatan, timur, dan barat. Ini tentu kita memerlukan bantuan kompas agar hasilnya akurat. Nah, setelah ketemu arah utara, selatan, timur, dan barat, baru kita tentukan titiknya. Jadi titik yang di tengah ini adalah titik tempat yang kita lakukan pencarian arah kiblatnya. Dari hasil perhitungan kota Yogyakarta, itu kemarin kita dapatkan bahwa hasil B sama dengan 65 derajat, 17 menit, 13,66 detik. Sehingga angka 65 derajat itu kita arahkan dari utara ke barat. Jadi di sini ketika kita menggunakan kompas, arah utara dan barat, kemudian kita menggunakan busur. Nah, dari busur ini yang arahnya 65 derajat itu kita arahkan dari utara ke barat. Yang kota ini adalah menunjukkan tempat kiblatnya atau Ka'bah berada di sini. Baik. Yang selanjutnya adalah arah kiblat dari utara ke timur. Ini untuk posisi tempat yang dia berada di sebelah selatan dan barat Ka'bah. Rumusnya, yang pertama, apabila letak lintang koordinat itu lebih kecil daripada letak lintang Ka'bah. Rumus yang kedua, apabila letak bujur koordinat tempat itu lebih kecil daripada bujur Ka'bah. Jadi untuk yang arah utara ke timur ini baik lintang maupun bujur tempat itu sama-sama lebih kecil daripada letak lintang dan bujur Ka'bah. Contoh untuk kota yang berada pada posisi ini adalah kota Paramaribo, Suriname, di mana Paramaribo itu berada pada posisi 6 derajat lintang utara dan min 55 derajat 25 menit bujur timur. Nah, baik di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini. Lintang utara dan bujur timur. Karena Ka'bah itu berada pada posisi lintang utara dan bujur timur, maka kita menyesuaikan tempatnya dengan lintang dan bujur yang dimiliki oleh Ka'bah. Lintang utara dan bujur timur. Di sini kalau aslinya untuk kota Paramaribo itu adalah plus 55 derajat 25 menit bujur barat. Tapi karena dia menyesuaikan dengan letak Ka'bah sehingga dibuat bujur timur, di sini menjadi negatif. Begitu juga dengan letak lintang tempat. Kalau dia LU-nya lintang utaranya positif, maka kalau dia dijadikan sebagai lintang selatan berarti dia min 6 lintang selatan. Ya, jadi ini kita menyesuaikan dengan bujur dan lintang untuk Ka'bah. Baik, ini kita contohnya dulu. Untuk lintang tempat kota Paramaribo 6 lintang utara. Ka'bahnya 21 derajat 25 menit lintang utara. 6 dengan 21 tentu lebih kecil 6. Nah, kemudian yang bujurnya ini dia aslinya adalah plus 55 derajat bujur barat. Karena di sini Ka'bah bujur timur, maka kita gunakan bujur timur. Min 55 derajat 25 menit bujur timur. Dia letaknya lebih kecil, besarnya lebih kecil daripada bujur Ka'bah, di mana bujur Ka'bah nilainya adalah 39 derajat 50 menit bujur timur. Baik, ini ya yang perlu diperhatikan lintang utara dan bujur timurnya. Nah, di sini kita temukan angka yang sama-sama lebih kecil, maka arah kiblatnya itu dari utara ke
timur. Diagram untuk arah kiblat dari utara ke timur setelah melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya ini rumusnya sama seperti perhitungan yang sebelumnya, di mana kita harus mencari kotan B, kemudian baru bisa mencari sudut B sama dengan. Setelah ketemu sudut B sama dengan, baru kita menentukan arah kiblatnya, kemudian membuat diagramnya. Kita tentukan arah utara, selatan, timur, dan barat, sama seperti sebelumnya. Nah, titik di tengah ini adalah titik yang kita cari arah kiblatnya. Kemudian dari hasil perhitungan untuk kota tersebut tadi adalah 60 derajat, 68 derajat, 7 menit, 58,40 detik. Sehingga sudutnya dari busur, dengan bantuan busur kita arahkan dari utara ke barat sebesar 68 derajat, 7 menit, 58,40 detik. Jadi di tengah ini adalah tempat yang kita hitung, kemudian menuju ke Ka'bah sekian derajat. Oke, selanjutnya adalah untuk daerah dari selatan ke timur. Untuk daerah selatan ke timur itu ditempati oleh posisi tempat yang berada di sebelah utara dan baratnya Ka'bah. Rumusnya adalah apabila letak lintang koordinat itu lebih besar daripada letak lintang Ka'bah. Yang kedua, apabila letak bujur koordinat tempat lebih kecil daripada bujur Ka'bah. Contoh kota yang menempati pada posisi ini adalah kota Amsterdam, di mana Amsterdam itu letaknya adalah 52 derajat, 21 menit lintang utara, dan 4 derajat, 55 menit bujur timur. Baik, di sini kita perhatikan 52 lintang utara itu lebih besar daripada 21 lintang utara. Bujurnya 4 derajat itu lebih kecil daripada 39. Jadi ini lintangnya lebih besar daripada lintang Ka'bah, bujurnya lebih kecil daripada bujur Ka'bah. Maka posisinya adalah posisi dari selatan ke barat. Kemudian kita gambar diagramnya. Sama seperti sebelumnya, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu berdasarkan data tadi yang sudah ada. Setelah mendapatkan hasil B sama dengan atau hasil sudut Ka'bah, baru kita menentukan diagramnya. Kita cari arah utara, selatan, timur, dan barat. Hasil perhitungan dari B sama dengan kita arahkan dari selatan ke barat. Jadi setelah dilakukan perhitungan untuk kota Amsterdam itu dia berada pada posisi 54 derajat, 24 menit, 35,04 detik. Di sini kita arahkannya dari selatan ke timur. Ya, sesuai dengan posisi tempat kota Amsterdam. Baik, untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah posisi yang menuju arah selatan ke barat. Arah selatan ke barat itu apabila posisi tempatnya berada di sebelah utara dan timur Ka'bah. Rumusnya adalah yang pertama, apabila letak lintang koordinat tempat itu lebih besar daripada lintang Ka'bah. Yang kedua, apabila letak bujur koordinat tempat itu lebih besar daripada bujur Ka'bah. Jadi untuk posisi yang dari selatan ke barat ini baik letak lintang maupun bujur itu sama-sama lebih besar daripada letak lintang dan bujur Ka'bah. Contoh kota yang berada pada posisi ini adalah kota Teheran, Iran, di mana posisinya adalah 35 derajat 40 menit lintang utara dan 51 derajat 27 menit bujur timur. Nah, di sini kita lihat lintangnya 35 itu lebih besar daripada 21. Bujurnya 51 itu lebih besar daripada 39. Nah, dari data ini kita harus melakukan perhitungan.
ini lebih besar, lintangnya lebih besar, bujurnya dan lebih besar. Setelah melakukan perhitungan dan ketemu sudut B sama dengan, baru kita membuat diagramnya. Kita tentukan sudut utara, arah utara, selatan, timur, dan barat. Setelah itu baru kita menentukan berdasarkan hasil perhitungan untuk kota Teheran. Tadi diperoleh B sama dengan 38 derajat, 34 menit, 30,38 detik. Itu kita arahkan dari selatan ke barat. Jadi ini posisi tempat yang di tengah ini, dia itu posisinya berada di sebelah utara, ini Ka'bah, sebelah utaranya Ka'bah, dan sebelah timurnya Ka'bah, sehingga dia menghadap Ka'bahnya, kiblatnya itu dari selatan ke barat. Nah, itu untuk arah kiblat. Semoga bisa dipahami. Jadi ada 4 arah kiblat, utara ke barat, utara ke timur, selatan ke timur, dan selatan ke barat. Dengan rumus tadi, rumus mudahnya untuk mengetahui arah kiblat tersebut. Kemudian nanti yang terakhir itu kita akan mempelajari tentang azimut kiblat. Nah, azimut kiblat ini berkaitan dengan sudut dan arah kiblat yang tadi sudah kita pelajari. Baik, demikian semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa segera bertemu dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.